Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Lamandau pondoknya. Pondoknya di Lamandau, Kalimantan Tengah. Oke, gratis saja dengan ulun mondoknya. Gratis mondoknya. Ya, 4 batakun. Salat duha berjamaah, imamnya membaca surah. Banyaring kada apa lah guru. Banyaring antara bainal jahri lawan nyaring dengan gimit boleh. Hingga begitu juga sembahyang tahajud kada apa. Hingga kalau banyaring tuh makruh aja disuruh begimit. Cuma di waktu itu dia banyaring, maka itu hukumnya adalah makruh. Apa namanya? Yukhalliful sunnah namanya. Menyalahi sunnah. Berbeda dengan sunnah. Itu makruh jadinya. Hingga apa dimanapun dongnya apa persyaratannya, tidak ada persyaratannya. Yang penting kanakannya mau mondok ya dengan ulun. Hingga tamat SD kada tamat SD kah, tamat SD, tamat apa namanya, tamat SMP, enggak putus sekolah kah, kada apa-apa. Tidak ada persyaratan khusus. Pokoknya masuk itu Maria masalah. Hari ini kadang baca kitab Maria soalnya apalah. Guru 4 batakon, enggak memang hari Jumat rencana kadang baca kitab dari tang hari tadi. Enggak wati, masya Allah, enggak. Makasih Maria. Sambil mutala jadi inggi wa kolumain kharaja min sabirin najasun wa huwa sadikun bil kharij al mutabiqa baul bil katibin wa bil nadiri kadami wal khair. Ila kharijil mu'tadi lah kalbau. Iya. Lewat nanti ini pertanyaannya. Waalaikumsalam Aira. Enggih pun ya, salah. Enggih. Terima kasih Ardi ngaran Ardi lah, artinya bumi itu. Bisa juga artinya tawadu. Batakun guru menghirup pulsa hisapan lah. Hidung salisma. Waktu puasa kada apa-apa lah. Kalau di luar sini kada apa-apa, Bang. Kalau dia terlalu dalam, maksudnya hirupannya terlalu banyak, itu bisa membatalkan. Hingga maksudnya sampai ke otak misalnya, itu bisa membatalkan. Walaupun itu kada ainiyah. Sebenarnya yang membatalkan itu adalah ainiyah, yang bentuknya benda, misalnya bebenda. Seperti misalnya kayak asap ruku, itu ada apa namanya lah, nikotnya itu mengandung yang itu. Itu ikhtilaf jadinya. Nggih. Ibu Mariati, enggak Ibu Mariati Surabaya, kena ulun cari pian bila ulun ke Surabaya habis lebaran. Mandi junub habis imsak atau bang subuh, enggak sah ajalah puasanya, saja mandi itu walaupun siang nanti kada apa-apa saja. Cuma meninggalkan apa namanya? Meninggalkan sembahyang subuhnya yang haram. Tapi kalau pas ajan itu kada apa-apa, bagusnya sebelum ajan. Assalamualaikum guru 4 batakun. Amun hendak bajakat fitrah apakah wajib ijab kabul? Kada wajib, diserahkan aja. Ini zakat fitrahku sudah. Inggih. Yang penting niat daripada yang mengeluarkan. Kalau yang menerima itu kan sudah pastinya lu terimanya itu. Inggih. Kalau hendak pakai ijab kabul ya kada apa-apa. Cuma kada disyaratkan ijab kabul. Kada disyaratkan kalau zakat fitrah. Cuma yang disyaratkan maniati. Nizam Mudin binti Ikhwan Nudin, ada Nizam mungkin lah. Gara lala kasih jodoh yang salihah, masalah. Inggi Mariati masalah. Kalau lelakian mudah aja mencari jodoh tuh bu. Inggi Mariati. Handil Bakti Banjarmasin, pandi ya. Berarti saja puasanya sah wati, kada apa-apa mandi siang kada apa-apa. Inggi mudah-mudahan amin ibu.
Mariati Surabaya. Guru amun sia salat bersandawa itu apalah? Itulah mungkinlah. Mariga keluar nasi di rakungan batal lah. Kalau nasi yang keluar tadi diteguk lagi itu batal. Tetapi kalau nasinya misalnya bersandawa mariga itu langsung dikeluarkan aja. Diambil dengan baju atau diludahkan. Tapi kalau dia keluar itu ditelan lagi batal. Apabila melewati batas ha. Nah, bila batas ha itu bersandawa mariga tadi keluar nasi misalnya. Itu jangan ditelan lagi, dikeluarkan dengan baju kah. Dengan air liur guru, tidak apa-apa dengan air liur, sah sembayangnya. Karena air liur itu bukan najis. Hingga, seperti itulah. Assalamualaikum, maafin nabawi, doakan ulun guru. Nah ya tuh, dulunya amin. Kenapa guru apabila bermimpi pasti jadi kenyataan, tanda apa itu guru? Akhirah kah? Oh itu, berarti pian ada amalia yang khusus biasanya, amalia yang rancak istiqamah dibaca. Biasanya itu isyarah dari Allah Ta'ala dulu, baru kita dapatkan. Biasanya kalau orang yang seperti itu, dikasih mimpi dulu. Assalamualaikum guru, ulun bertanya masalah berwudu di dalam kamar mandi. Kada apa-apa, sahaja Haji Basir. Wah, ayahanda, ayahanda. Jadi berwudu di tempat yang beribadah, di tempat yang kotor-kotor, hukumnya makruh saja. Tetapi kalau berwudu di dalam kamar mandi, yang tidak ada wisinya boleh saja mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau tidak ada wisinya jangan mengucap Bismillah. Ayahanda Haji Basir, hukumnya haram mengucap Bismillah. Biar aja kada mengucap Bismillah, itu langsung niat saja di dalam hati. Karena kalau di kamar mandi ada wisinya, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul, hukumnya adalah haram. Membawa nama Allah Ta'ala, membawa nama Rasul, hukumnya haram. Niat itu cukup di dalam hati dan wudhunya sah saja. Cuma kalau di kamar mandi, itu dilihati kamar mandinya najis apa tidak. Kalau kamar mandinya bersih saja tidak apa-apa. Kalau dia najis, takutnya nanti percikan airnya itu mengenai pakaian kita yang najis, dibawa sembahyang kada sah sembahyangnya. Karena pakaian yang najis bukan wudhunya ayahandalah. Wudhunya tetap sah saja, berwudhu dimanapun sah hukumnya. Cuma dilihat tempatnya saja. Kalau tempat yang kotor biasanya kalau ibadah tempat itu hukumnya adalah makruh. Seperti kita sembahyang di tempat yang najis itu sah saja hukumnya. Nah apabila kita balapik atau kada tembus maka hukumnya sah. Tetapi makruh sembahyang di tempat yang kotor tadi. Wallahu a'lam. Ayahanda terima kasih, mudah-mudahan pian sehat walafiat. Mudah-mudahan. Enggih. Panjang umur. Kandangan hadir. Masya Allah guru Nisa. Enggih Nisa. Mudah-mudahan mama pian. Enggih. Dikarenakan trauma putra saya Abah guru. Semoga enggih amin. Semoga amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Enggih mudah-mudahan. Enggih mudah-mudahan hati-hati. Guru mau lambat niat puasa talambat kayak apa guru? Talambat kayak apa? Maksudnya niat puasa itu kada mungkin terlambat karena niat puasa itu dimulai dari buka ini sampai subuh kena. Enggih. Asal ada niat aja dalam hati aku puasa besok maka sudah sah. Adapun disebutkan pardunya kalau bisa. Itu dalam kitab lain harus disebutkan pardunya. Sengaja aku puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat secara umum aku puasa Ramadan esok. Boleh aja. Sah saja hukumnya. Jadi terlambat itu kada mungkin terlambat. Hingga kalau jual mengiringi orang yang tarawih biasa itu kada bisa aja. Hingga tarawih itu biar habis maghrib berniat dah apa-apa. Kada bisa gue baca bukunya. Kada bisa baca bukunya direkam dengarkan ke telinga, iringi di hati. Esa niatnya. Pas imam baca Al-Fatihah kita baca Fatihahnya separuh pas amin. Lalu menyambung separuhnya Al-Fatihahnya. Wah ini orang berilmu itu jawabannya. Kita membaca Fatihah sesama-sama dengan imam itu membaca Fatihah. Lalu imam beramin kita belum tentu Fatihah. Habis itu kita beramin. Pertanyaan pertama, apakah Fatihah yang kita selak dengan amin tadi itu memutus mualat Fatihah? Tidak. Jawabannya di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Yang kedua, boleh kita sambung ya lagi sisanya. Hingga sisanya tadi kita sambung habis amin. Alfin Nabawi Sob. Hingga amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mau guru 4 betakun. Sembahyang pakai salawat rabit di lintuhut. Hingga saja lapas dalam perjalanan.
Kalau lintuhut itu kan tidak termasuk aurat, tetapi anggota di atas lintuhutnya, lututnya, di atas lututnya itulah yang aurat. Tetapi kalau apa namanya? Kalau lututnya itu tidak termasuk aurat kalau laki-laki, lutut dan pusatnya. Lutut dan pusatnya itu bukan aurat bagi laki-laki di dalam sembahyang, tetapi anggota di atas lutut. Jadi jaga anggota yang di atas lututnya. Enggak seperti itu saja karena itu sudah tertutup auratnya. Tapi hati-hati lututnya tuh siapa tahu anggotanya kelihatan. Pahanya kelihatan di atas lutut itu. Hari ini Jumat kada sembahyang Jumat tapi puasa bolehlah berdosa. Berdosa meninggalkan sembahyang Jumatnya apabila tidak ada ujur. Sudah orang ajan subuh, kada apa-apa, sudah sembahyang subuh, kada apa-apa, mandi itu biar jam 3, jam 7 siang, dah apa-apa. 86 hadir. Guru ulun mimpi diberi kain hijau terus, tandanya apa guru? Nah kada tahu ulun nih saya. Kain hijau ini, masalah. Iwan JR, wah Iwan, masalah Wan, masalah. Maaf guru, amalan sekira mati syahid akhirnya apa guru? Menuntut ilmu. Ini karena orang yang menuntut ilmu itu pasti mati syahid. Ini niatakan menuntut ilmu walaupun di pembaringan ya Nabi, tetap hukumnya adalah mati syahid. Al Faruq Hamin Iwan, terima kasih Iwan Haider. Tolong doanya guru untuk ulun yang di pondok tahfiz supaya hafalan inggih, amin ya rabbal alamin. Haji Tani, inggih sama-sama Haji Tani, mudah-mudahan anak pian. Terima kasihmu, inggih Al Faruq, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Al Faruq, masya Allah Al Faruq tambahi lagi Faruq. Mariam riput kah Mariam? Kalau kada riput ulun negakan namen nggih sakit lakongan Mariam. Salam dari Tambilan Riau, masalah Iwan JR, masalah nggih Al Faruq, terima kasih Al Faruq. Batakon guru supaya kawa ulun bapadah Allah itu huruf Arab. Apa tuh? Kawan ulun bapadah Allah Ta'ala itu huruf Arab. Nang punya huruf itu ikam harus kenal lah. Kenal tuh bahwasanya aku nih ini. Bujur ya harus kenal. Cuma kenalnya tuh seperti apa. Nanti kan tergantung keilmuan kita belajar. Amun kayak itu dua ulun dapat jodoh aja guru. Iya. Masalah. Ulun menaikkan moderator dulu nah. Mariam dulu karena ulun nih. Nah sudah jadi kayak itu. Ini. Assalamualaikum Mariam. Bagusnya dawar. Iwan terima kasih. Ulun menjawab lawan lah. Nah ini ada moderator nah. Jadi ulun suara ulun supaya kada serak. Kayak apa dua ulun dapat jodoh aja guru. Ini bagus nyata. Enggak. Guru meninggalkan salat Jumat hari ini hukumnya apa? Berdosa meninggalkan salat. Mengatasi istri yang susah dinasihati, ini jangan diberi duit. Mengamalkan salawat tanpa ijazah, guru bolehlah. Boleh saja mengamalkan salawat tanpa ijazah itu boleh karena itu disuruh di dalam Quran. Sesuatu yang ada disuruh perintahkan di Quran walaupun kada berijazah kada apa-apa. Terus ya, enggih. Hukum memakai bulu mata palsu apa itu apa guru bolehlah? Nah, memakai bulu mata kada boleh sebenarnya. Haram hukumnya memakai itu. Dari Utam, Abah Guru menjadi makmum kada sempat baca Al-Fatihah karena imam laju benar kayak apa Abah Guru? Ada apa saja asalkan imamnya itu yang balik berakal dan mumayyiz dalam mumayyiz. Islam balik berakal mumayyiz. Jadi kalau imamnya mumayyiz saja tidak balik lagi maka hukumnya kada sah. Karena dia kada ahli dalam menanggung bacaan makmum lagi. Tetapi kalau imamnya itu adalah orang yang sudah balik berakal, maka kada apa-apa, kada membaca Fatihah. Hingga karena dia disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu di dalam bukan kitab Fathul Mu'in Syarah Sitin. Dia adalah orang yang ahli menanggung kesalahan imam sudah. Fatihah imam. Wallahualam. Istamir. Abah Guru ulun betakun, bolehkah sholat sunat sedangkan mengkada digawi? Bolehlah. Mengada iya boleh. digawi. Iya, wayo salah. Enggak boleh. Kalau orang itu kadang mengutamakan sembahyang sunat, artinya kadang sembahyang sunat, kadang sembahyang di qadha.
maka hukumnya tidak haram hukumnya. Yang haram adalah mengutamakan sembahyang sunat semata. Maka hukumnya haram menggawi nang lain. Inggih, selain daripada keadaan, terutama sembahyang sunat. Stamir. Inggih. Abah Guru, air yang di dalam gayung sudah dijilat atau diminum kucing, apa hukumnya itu Abah Guru? Inggih, kada apa-apa kalau dijilat kucing aja kada apa-apa. Inggih, tetap aja suci mensucikan. Inggih, kada apa-apa. Dari Inggih. Kemudian Syahrun. kucingnya berjauh misalnya. Inggih, kalau kucing Inggih. kada apa-apa. Inggih. Inggih. Dari Apa? Syahrun, Abah Guru, kalau gusi berdarah pas puasa berkumur kada apa-apa lah. Ada apa-apa berkumur-kumur atau diludahkan. Tetapi kalau dia senantiasa berdarah, itu nanti suatu waktu kita menelan ludah, ada tetagok, itu dimaafkan. Kalau syaratnya lah senantiasa berdarah. Kalau kadang-kadang berdarah, itu harus dikeluarkan terus. Ingin berkumur-kumur, kada apa-apa. Ingin itu ngaruhnya. Membuangi tetelan najis itu syar'i juga namanya hukumnya. Ingin. Samir. Belum, Hukum habis. jamak sholat bagi pengantin, bagaimana itu Abah Guru? Ulun kada pernah menemukan jamak bagi pengantin itu. Kalau tidur garing itu ada, sakit ada. Kalau pengantin belum tahu karena pengantin ini kada ujur dihukum akan tidak ujur. Karena mampu saja dia itu sembahyang itu kada menjamak. Artinya hendak beristirahat mampu. Kalau garing kan kada kau diistirahatakan. Kalau pengantin itu ujurnya kada syar'i kada ada. Dalam ulama manuakan belum ada lagi ulun pernah menemukan fatwanya seperti itu. Wallahu alam. Karena bisa istirahat. Karena kita yang mengatur waktunya untuk sembahyang, bukan kita mengatur Allah Taala kayak apa kita sembahyang. Inggih. Harus. Dari Karena Jerry mudah. Haryadi, kalau donor darah boleh lah Abah Guru sedang puasa. Boleh hukumnya, tetapi hukumnya makruh. Donor darah di bulan puasa takutnya pian rabah habis berdonor itu ditegah oleh syar'i karena kita berdonor itu pasti lama awak karena mengeluarkan darah. Kalau boleh saja. Inggih. Dari Halimah 9813, Abah Guru kalau berdoa minta penyakitnya sembuh bolehkah Abah Guru? Minta apa Jar? Minta penyakit sembuh bolehlah Abah Guru. Boleh ja. Nggih, minta penyakit kita sembuh. Itu boleh karena Nabi mendoakan Allahumma shfi ya. Ada kalau mardahum, ya Allah sembuhkanlah sakitnya. Itu boleh aja, enggak apa-apa. Yang kada boleh itu di mana? Nggih, boleh aja dalam boleh aja. Berdoa itu. Tadfaul bala namanya. Berdoa itu kan ima adanya minta rahmat Allah Ta'ala, ada ima menolak bala seperti itu. Dalam pandangan orang awam kan seperti itu, menolak penyakit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sembuh penyakitnya. Nggih. Terus. Dari Ideal, Abah Guru bila sudah berudu, lalu terjajak tahi ayam, wudunya batal lah Abah Guru. Tajajak tahi ayam, tajajak tahi sapi, tajajak tahi seorang tuh kada membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu tuh 5. Pertama, tidur yang tidak tetap tempat kedudukannya. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga adalah tersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah tersentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima apa tadi lagi lah? Keluar salah satu daripada 2 jalan kubul dan lubur. Takami, tabahira. Itu batal. Yang lain daripada itu tidak batal. Terus. Perut lapar hendak makan namun belum mandi junub, apa itu hukumnya Abah Guru? Makruh hukumnya makan tanpa mandi. Tapi kehilang makruhnya ketika seseorang itu dibawa baudu. Jadi kalau orang junub, hadis besar, kalau hendak makan, baudu dulu supaya kada makruh. Adapun makan dalam keadaan junub, maka itu mewarisi akan fakir. Wallahualam. Stamir. Dari Rijali Hadi, mengorek telinga dengan cotton bud, bolehlah Abah Guru saat puasa? Kada boleh, batal hukumnya, apalagi masuk sampai ke dalam. Kalau di luar sini aja kada apa-apa, di luaran sini nak kada apa-apa, kayak kata embat. Tapi kalau dimasukkan ke dalam hukumnya, itu hukumnya batal. Terus, nggih. Bolehkah menulakakan zakat padi orang tua kepada anaknya yang susah? Boleh kalau dia beda rumah, beda apa tuh boleh aja, akrabur namanya. Boleh aja. Ini kalau berbeda atau guringnya berbeda, gawiannya berbeda, maka dibolehkan aja karena dia mesti termasuk fakir miskin. Maka dibolehkan saja. Ini. Apakah benar ketika haid nggak boleh keramas Abah Guru?
Boleh aja keramas, kenapa kada boleh? Mandi boleh aja, anak mandi keramas kan, kada kan. Apalagi misalnya kotonya banyak misalnya, inggih disampuinya kada apa-apa aja. Yang dijaga tuh mungkin supaya rambutnya rontok, jangan rontok Nggih, tenang, jangan inggih. kegugur nggih. Hmm, inggih, paling itu paling, inggih. Terus, Dari Aida 23, saran waktu mandi saat puasa agar tidak kemasukan air di rongga-rongga saat mandi. Nggih, kalau disarankan ulama di dalam kitab Fathul Muin bagusnya mandi itu jangan berendam, yaitu pakai gayung, pakai gurafah aja, pakai gayung. Itu yang bagusnya itu. Walaupun orang itu kalau mandi junub boleh aja berendam sebenarnya. Sebenarnya tapi kalau puasa itu ditegah jangan berendam. Dalam artian berendam di sungai. Itu takutnya nanti membatalkan apabila bakami atau bakantut. Walaupun bakami dan bakantut itu jumhur ulama cuma memakruhkan, tetapi sebahagian ulama itu membatalkan bakami dan bakantut di dalam banyu saat puasa. Jadi seperti itulah. Nggih. Jadi bagusnya begayung mandinya. Terima kasih Iwan Jer. Masa ilah Iwan. Dari Murhan Moderatornya Gajah. dibari juawanai. Moderator ulunnya nak kasihan jua peliuran membacakan. Dibari jua gift sidin. Enggih. Enggih. Dibari aja giftnya. Masya Allah. Bujuran apa tuh? Masya Allah Iwan. Terima kasih Iwan. Barakallahu lak. Barakallah. Enggih lah. Enggih. Nah itu. Baik. Wahyu. Baik. Masya Allah. Geng, Wahyu, Masya Allah, terima kasih. Jangan Mariam Jayu, Target. Amun kawanan, wane, anale, dan sana kawan aja menyambat. Terus ya, terus Mariam. Murhan Gajah, kalau kita dalam perjalanan sekitar 40 km, bolehkah menjamak Abah Guru? Ya, kalau menjama boleh 40 km, tetapi mengkasar tidak boleh. Sampai kasar itu sampai 100 km atau 86 km baru boleh menjama, mengkasar. Tetapi kalau 40 km aja boleh saja menjama. Tidak boleh mengkasar dengan syarat satu perjalanannya tidak maksiat. Ini Abang CS masalah, Abang. Ini Abang CS masalah. Ini masalah. Terima kasih Abang. Ini terus. Dari Bahru Diadeng, Abah Guru, kalau cek darah bagi orang yang kena penyakit diabetes batal Abah Guru? Kalau orang mencik darah kada apa-apa, kada batal. Sedangkan donor darah saja tidak batal, apalagi mencik darah untuk diabetes. Hingga itu kada batal hukumnya. Hingga kada apa-apa. Bersuntik juga kada batal, terkecuali nanti suntiknya menambah nutrisi. Itu baru batal, berimpus misalnya itu baru membatalkan. Terus. Dari Brosis, bersentuhan dengan istri habis wudhu batal Abah Guru? Bersentuhannya itu ada syaratnya. Kalau bersentuhan kulit sama kulit menurut Imam Syafi'i batal. Kalau kulit sama kulit lah bertemu kulit. Nah, kalau belapik tidak batal. Atau tersentuh giginya, atau tersentuh rambutnya, atau tersentuh kukunya itu tidak batal. Yang kulit sama kulit itu batal dengan istri. Kalau Imam Malik tidak batal kecuali bersahwat baru batal. Inge, seperti itu. Al-Faruq, thank you. Inge. Agar terhindar dari sifat sombong bagaimana Abah Guru? Ingatakan seluruh yang ada pada kita ini titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titipan termasuk nyawa kita. Kalau nyawa kita diambil oleh Allah taala, maka semua yang ada pada kita ini habis. Jadi ingatakan kalau orang hendak sombong, ingatakan seluruh yang ada pada dirinya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mata sa'anta khuja akhajat. Manakala Allah taala menghendaki bahwasanya Allah taala mengambil, maka diambilnya. Wallahu alam. Nggih. Hukum menguap Amir. saat sholat Abah Guru. Hukum apa? Menguap saat sholat. Oh, Bagaimana menguap. Abah Guru? Menguap di waktu salat itu hukumnya adalah makruh. Apabila menguapnya mengeluarkan dua huruf itu batal hukumnya. Atau menguapnya tidak keluar suara tetapi niatnya bermain-main. Itu ada keluar suara tapi niatnya bermain-main, maka hukumnya adalah batal. Jadi kalau menguap itu standar biasa saja dan tidak mengeluarkan dua huruf atau tidak mengeluarkan bermain-main, maka tidak batal hukumnya. Okay. Terus Dari lihat Ari, untuk Abah lebih Guru, jelasnya pembatal apa itu? pembatal Lebih sholat. jelasnya lihati pembatal salat di YouTube ulun. Di YouTube ulun MT Nurul Mustafa Lamandau. Inggih. Stamir. Dari Ari,
Umpat betakun abah guru lagi ruku rasa ada keluar air batal lah sholatnya. Diludahkan. Yang bagus itu diludahkan. Takutnya keluar air itu bukan air liur, tetapi air yang keluar daripada maidah, daripada perut besar kita. Jadi diludahkan aja. Dari batas tenggorokan dia keluar air tadi. Itu ludahkan. Atau diambil dengan surban seperti ini. Nah Bapak, ini dikeluarkan. Karena kalau kita yakini itu dari dalam, itu kalau kita telan kembali hukumnya batal. Al-Faruq, terima kasih. Masya Allah. Dari Dika, abah guru bagaimana ukuran membayar fidyah bagi orang yang sakit? Ya, fidyah itu ukurannya satu harinya adalah 8 on atau 1 mud. 1 mud itu ulun timbang 8 on. Kalau hendak sekilo ya kada apa-apa. Sebenarnya kalau lebih kada jadi masalah. Jadi misalnya bayar fidyahnya 30 hari, ya 30 kilo kalau hendak kada apa-apa. Tetapi ukuran secara syariatnya kurang lebih 8 on per harinya bayarnya. Nggih, terus. Sakit apa dulu kena ada masalahnya sakit tuh, sakit keras atau sakit kada itu banyak lagi masalahnya yang timbul yang menimbulkan bayar fidyah itu. Terus. Dari Kanda Wahyu, abah guru mengerjakan terawih tapi sholat wajib ketinggalan, apa hukumnya abah guru? Mengerjakan tarawih tapi sembahyang wajib ketinggalan. Sembahyang wajib yang mana dulu? Sembahyang wajib Isya misalnya hendak mendapati jamaah, lalu orang sembahyang tarawih. Kita ketakutan kada ada lagi jamaah tarawih, walaupun tarawih itu dibolehkan saja kada berjamaah, cuma ini nyaman berjamaah, lalu sembahyang Isyanya ditunda misalnya, ditunda sampai jam 9, ya kada apa-apa sebenarnya. Ya, ada pun orang yang misalnya qadaan yang banyak, misalnya keadaan yang banyak, bolehkah dia mengerjakan tarawih? Boleh saja mengerjakan tarawih sembahyang duha, karena tarawih ini adalah sembahyang yang berwaktu, jadi setahun sekali baru kita menemukannya sembahyang itu tarawih. Jadi mengkadanya nanti habis tarawih kada apa-apa. Kalau Isya diundur misalnya Isyanya. Apakah itu mengutamakan yang sunat? Tidak, tidak mengutamakan yang sunat. Karena kita selesai itu masih namanya di awal waktu. Kalau kita sembahyang tarawih itu berjamaah, kita itu masih di awal waktu lagi selesainya. Nah, itu di awal waktu jam 9 itu masih awal waktu namanya. Bukan waktu tahrim, menunda Isyanya tadi itu. Dan yang kedua alasannya tidak ada lagi orang berjamaah tarawih. Dan ketiga alasannya adalah kita terbiasa sembahyang tarawih itu berjamaah. Seperti itu. Wahyolah. Ma itu hampir sekitapan dulu menjelaskan. Masya Allah. Dari X-Rap, abah guru tertidur saat sholat batalkah? Tertidur saat salat itu batal, baik berdiri ataupun kada berdiri di waktu sholat itu. Batal hukumnya sembayangnya. Kenapa jadi batal sembayang salat? Salat itu tidur karena hilang akal. Itu hilang akalnya. Adapun tertidur di waktu duduk itu kada membatalkan akan wudhu, tetapi di waktu sembayang entah itu berdiri atau kada itu di dalam kitab Sarasitin, tapi yang di dalam kada salah itulah ulun baca. Walau qaiman ya, sekalipun artinya berguringnya itu adalah berdiri, tetap hukumnya batal sembayangnya. Stamir. Lupa kitabnya kadang-kadang lah, minta maaf ulun. Dari Mau, abah guru kalau sembahyang tahajud kada bemandian langsung ambil wudhu kada apa-apa lah. Kada apa-apa, asabu syaratnya kan bukan mandi sembahyang tahajud tuh. Sembahyang tahajud tuh syaratnya tidur dan bebas daripada najis. Hadas besar, hadas kecil itu bebas, asalkan kada bernajas, kada berhadas besar, berhadas kecil, itu saja sembahyangnya. Dari Lisa, abah guru berpelukan suami istri batalkah puasanya? Kada batal puasanya, terkecuali keluar air mani nanti. Karena ada orang berpelukan misalnya keluar air mani, itu dengan syahwat berpelukannya maka batal. Kalau tidak pakai belapik itu beda nanti, belapik dan tidak belapik ada hukum perbedaannya nanti. Hingga kalau berpelukannya tidak apa-apa, jadi tulis tabis dulu, tidak apa-apa. Dari Rijali Hadi, abah guru saat kita sudah berudu terjajak cacak mati, batalkah wudunya abah guru? Wudunya kada batal, kecuali waktu menjejak tuh buka lalu takantut, nah itu batal, takantutnya itu malah batal. Adapun terjejak tadi itu najis saja, hukumnya dibasuh saja. Dari Terus Bos banyak Banua, bertanya. mau tidur berudu. Dari Bos Banua, abah guru mau tidur berudu, setelah itu tegatuk bini waktu mau tidur, apa batal wudunya abah guru? Ya, tetap hukumnya batal. Tetap hukumnya batal sebenarnya. Kecuali pian wudunya itu menurut Imam Malik nanti. Mengikuti Imam Malik.
Kalau hukumnya tuh mau tidur kah, kada mau tidur kah? Kalau kita itu tersentuh istri, karena itu sudah ketetapan hukum, itu tetap batal hukumnya. Terkecuali jar ulun tadi waktu berwudunya mengikut Imam Malik. Yaitu maka itu kada batal tersentuh istri. Wallahu a'lam. Enggak. Dari Halimah, berdoa yang lain sujud terakhir bolehlah Abah Guru? Boleh terus akrabul ibad inda rabbihi inda sujudihi. Jadi sepaling dekat hamba itu terhadap Tuhannya adalah ketika dia sujud. Sujud yang mana aja terserah aja. Awal sujud kah, sujud terakhir kah, sujud kedua kah, sujud ketiga kah, terserah pokoknya sama. Nggih. Amir. Di Abang CS, Abah Guru saran supaya sholat kada mau menguap kayak apa Abah Guru? Ya, nah itu minallah qadarullah lah itu. Nggih. Yang hendak berbuka. Mariam kalau hendak berbuka silakanlah. Takutnya ini berbuka pian. Hingga 45 menit lagi kan Abah Guru. berbuka ya. Inggih. Hingga siapakan korma 5 kilo di awak. Itu kada apa-apa berbuka apa namanya adalah menguap tadi itulah Menguap, Abang CS lah. Bang CS itu. Pertama kita biasanya hendak apa namanya tuh? Hendak sembahyang itu jangan makan. Kedua itu banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas karena menguap itu sebagian daripada waswis daripada setan. Wallahu a'lam. Istamir. Dari Gumbaan, Abah Guru betakun imbah terawih berniat puasa, pas melandau kada besahur sahajalah puasanya Abah Guru. Kada apa-apa. Puasa itu bersahur seperti ulun jelaskan siang tadi itu. Bersahur itu hukumnya sunat, sedangkan meletakkan niat itu hukumnya wajib. Berniat di malam hari tanpa sahur maka hukumnya sah puasanya. Adapun bersahur tanpa niat maka puasanya tidak sah. Seperti itu. Sahur tidak wajib. Stamir. Sahur ya, sahur tidak wajib. Dari Muhammad Awe, Abah Guru, saya jualan selalu bersentuhan dengan telur. Hukum telur terkena baju di bawah sembahyang bagaimana Abah Guru? Ya, tergantung. Kalau najisnya kering, itu kada apa-apa. Kalau telurnya itu misalnya kada ada bentuk najisnya, najis khafi namanya. Najis yang tersembunyi, itu kada apa-apa. Pian kada tahu telurnya itu benajis apa kada. Beda dengan telurnya tadi ada tahinya, lalu pian ikuti. Nah, pian japai tahinya tadi, pian pusutakan ke baju itu bisa menajis. Tetapi kalau telurnya bersih, itu kada apa-apa. Ini kada jadi masalah. Dilihati keadaan telurnya tadi dulu. Ini. Dari Nona, Abah Guru, ruh yang memiliki nur atau cahaya dan tidak itu pengaruhnya apa di alam barzah? Itu namanya ruh yang kada kenal dengan asalnya namanya. Ruh yang kada asalnya itu wallahu alam. Ini kita kan disuruh mengenal asal diri kita. Artinya orang itu ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Ma'rifat dengan asal kejadiannya. Tetapi seluruh amaliyah itu kan tergantung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal miskala jaratin khairan yarah. Kenal dan tidak kenal, asalkan di hatinya itu mempunyai keikhlasan yang dalam, keikhlasan dalam beribadah, asalkan beriman, nanti hisabnya tergantung iman masing-masing. Begitu juga dalam keadaan dia di dalam kubur, itu tergantung daripada keimanan dan amaliyahnya masing-masing. Masalah kenal, masalah ruh, nur, itu tidak kada wajib secara ainiyah. Secara orang tadi. Wallahualam. Dari Aji Al-Fazri, Abah Guru, kalau kita masih memiliki tanggung jawab tapi kita diberangkatkan umroh kayak apa Abah Guru? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Berangkat umrah itu anugerah dari Allah Ta'ala. Bisa kepada orang yang mampu, bisa juga kepada orang yang tidak mampu. Kalau diberangkatkan orang, itu syukuri aja. Ini kada jadi masalah. Ulun banyak hutang guru aja, kada berangkat aja. Itu panggilan lawan kita. Ya, mudahan ulun kena dipanggil orang. Amin. Kawa tulak lawan Abah Guru juga. Amin. Kalau hendak menabung dengan ulun, ini menabung Maryam. Dari Menabung Fernando. jamaah. Pon. Ada arisan umrah ada. Hingga ada arisan umrah jamaah. Jadi setiap setengah tahun kayak ada arisan itu jelas. Ada, insyaallah. Allah. Dari Fernando, dalam budaya kita ada bilangan bajau, bolehkah kita memakainya Abah Guru? Terima kasih Abah Guru. Ya boleh aja, makanya tuh bilangan itu boleh aja. Nggih. Tapi jangan dikatakan bahwasanya itu memberi bekas. Apa aja boleh aja kita pakai. Karena jadi masalah asalkan jangan menduakan Allah Ta'ala. Nggih.
Sekadar memakai, sekadar mengetahui saja enggak apa-apa. Perkiraan cuaca pun kalau kita pakai itu hukumnya haram. Kalau kita katakan yakin. Nggih. Dari Rafkal, Abah Guru, bolehkah kada puasa 2 sampai 3 hari hendak meampihakan penyakit supaya kawa minum obat 3 kali sehari? Iya, kalau kan dokter kita kan maksudnya penyakit itu berdasarkan minum obat itu dari dokter lah. Kalau dokternya misalnya kan berpuasa aja kau aja jasiden misalnya kan minumnya hendak berbuka dan setelah pian bersahur, maka kada usah pian menunda daripada itu puasa tadi. Karena di dalam kitab Hidayatus Salikin, apabila kita mampu saja nanti berpuasa, itu puasa aja. Seandainya di pertengahan jalan misalnya, itu kada mampu berbuka saja. Nah, orang tadi kan supaya menunda supaya bagus, artinya normal meminum obat tadi. Niatakan aja dulu puasa tadi adalah menyembuhkan penyakit. Karena ajar Nabi sumu tasihu. Ya Nabi puasa ikam, sehat ya Nabi. Nah, itu kita mendapat garansi daripada dokter dunia akhirat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa aja dulu, nanti kalau kada mampu baru minum obat. Seperti itu, kalau memang obatnya itu harus seperti itu terpaksa ingin minum obat. Tapi maksudnya bukan berarti kada boleh, enggak. Boleh saja orang itu sebenarnya seperti itu karena itu saran ahli sudah dari dokternya. Boleh saja sebenarnya. Cuma maksud ulun itu fadilat mengerjakan puasa di bulan puasa beda dengan mengkada puasa di luar puasa. Seperti itu. Dalam artian boleh saja. Ini. Lemanda 13 menit lagi. Dari Aldo Fernanda, Abah Guru mau tanya. Maria mau buka dulu. Yan Ini buka dulu. Sudah membuka udah Iya, Abah Guru iya, sudah. iya. Enggak, tadi di maghrib kena nek. Kalau ana lepas ya maghrib, enggak, ulun. Ini kada apa-apa Abah Enggak, Guru. enggak. Nggih, ulun minta rela berbuka dulu Abah Guru. Enggak ada apa-apa. Nggih. Dari Aldo Fernanda, Abah Guru mau tanya, nah kita puasa mengharap pahala atau ridha Allah Ta'ala? Bagaimana yang benar Abah Tergantung Guru? orangnya. Keduanya benar, keduanya benar. Setiap ibadah itu bagi orang yang awam dia mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala dari ibadah-ibadahnya. Jadi dari pandangan orang awam dia tentu berpuasa itu untuk mendapatkan pahala. Tetapi bagi orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala tentu dalam setiap mengadakan ibadah, melaksanakan ibadah, dia mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama saja. Dalam artian sah saja keduanya, tetapi tingkatan makam batiniahnya yang berbeda. Keduanya tetap sah saja. Ini. Stamir. Dari Agus, Abah Guru mengkode sholat dilakukan sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib Abah Guru? Nggih, mengkada sembahyang itu terserah waktunya. Hendak sebelum salat ataupun sesudah salat terserah. Waktunya 24 jam mengkada itu. Mata tasya'a faf'al. Manakala pian hendak mengerjakannya gawi. Nggih, kada waktu. Hendak sembahyang sunat sebelum sembahyang sunat, hendak sebelum memang fardu, sebelum sembahyang fardu, sesudahnya. Kada tidak menjadi masalah mengkada itu. Nggih, Maryam maghrib dulu aja. Pian tahu lah yang nyaman Maryam nih, Haji Sugianur nih, bini Sidin ngarannya Maryam juga jemaah ulun. Masya Allah. Nggih, makanya ulun cepat ingat dengan pian tuh karena ada jemaah ulun ngarannya Maryam juga. Itu ya ulun sama tuh lakinya. Nggih, ayo mari bamaghrib aja dulu. Bamaghrib turun dulu. Ulun kawajib jawab ini. Istirahat aja kita, istirahat aja. Nggih. Karena kita sambung lagi. 10 menit lagi ulun insyaallah. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketaatan yang sempurna dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa dan hari-hari yang lain. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Insyaallah mudah-mudahan apa namanya yang kada tajawab kena malam kah? Inggih pian bertanya lagi. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun maaf Abah Guru. Iya, sama-sama.